Dewan Juri yang terhormat beserta hadirin yang saya muliakan, hari ini di bawah mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Nah, di sini kami sebagai pembicara kontra izinkan kami untuk menyampaikan beberapa bidasan terkait dengan argumen tim pro tadi, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, tim pro tadi mengatakan bahwa influencer hanya berfokus pada khalayak ramai, bukan berfokus pada substansi informasi pada kebijakan tersebut. Karena influencer bukan ahlinya, tapi mereka hanya mengetahui hal umum saja. Nah, di sini kami tidak setuju akan hal itu. Di sini mayoritas influencer Indonesia sudah banyak sekali mereka yang berpendidikan yang terhormat, dan mereka pasti mengetahui manfaat dan tujuan dalam kebijakan tersebut. Mereka telah di-coaching oleh pemerintah sebelum menyampaikan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Nah, meski bukan ahlinya, namun mereka dapat merangkul orang banyak, di mana hal ini adalah tujuan dari kebijakan tersebut, Dewan Juri yang terhormat, agar kebijakan itu dapat terlaksana dan bermanfaat bagi orang banyak, Dewan Juri yang terhormat. Nah, selanjutnya, pelibatan influencer bukanlah peralih tanggung-jawaban pemerintah atas akuntabilitas kebijaksanaan. Namun di sini, peran influencer adalah pendukung kebijakan pemerintah, di mana kewajiban tersebut tetap dilaksanakan oleh pemerintah. Hanya pemerintah menggunakan influencer sebagai sarana pendukung atau sebagai seseorang mempromosikan kebijakan tersebut kepada khalayak ramai agar khalayak ramai juga mengikuti kebijakan tersebut, Dewan Juri terhormat. Nah, di sini kami mempertanyakan kewajiban mana yang teralihkan yang saudara tim pro sampaikan tadi. Nah, selanjutnya sosialisasi kebijakan yang transparan, netral, dan objektif yang seperti apa yang tim pro membicarakan tadi. Selanjutnya, untuk mengembangkan kualitas tak perlu exposure. Nah, di sini kami tidak setuju akan hal itu. Nah, di mana sekarang sudah banyak media-media atau sarana-sarana yang harus diekspos agar masyarakat mengetahui akan hal itu. Nah, di sini sesuatu dikatakan dilarang adalah ketika menyangkut mudarat atau bahaya bagi orang banyak, dan sedangkan penggunaan influencer tidaklah bahaya bagi orang banyak, dan malahan tugas influencer hanya menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagai cara penyampaian bahwa mereka mendukung kebijakan pemerintah tersebut, dan terhormat. Nah, di sini check dan balance menurut kami adalah dapat terjadi dengan ketika seorang influencer menanggapi akan kebijakan tersebut dapat memicu kebijakan-kebijakan yang lain yang timbul dari influencer lain, sehingga hal tersebut dapat membangun opini masyarakat untuk terkait akan hal itu, Dewan Juri yang terhormat. Nah, di sini fungsi influencer bukanlah juru bicara pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Sejatinya fungsi influencer adalah penangkap atensi atau perhatian khalayak ramai terkait akan kebijakan yang disampaikan pemerintah melalui influencer, Dewan Juri terhormat. Apabila atensi itu sudah tercapai, masyarakat itu sudah tercapai akan mendorong masyarakat tersebut untuk mengetahui hal apa sih yang terjadi dengan kebijakan tersebut, apa kebijakan yang sebenarnya pemerintah dirikan, Dewan Juri terhormat. Bukan mereka malah salah paham dengan apa yang pemerintah sampaikan, Dewan Juri yang terhormat. Sejatinya pemerintah bukan menggunakan jasa influencer sebagai satu-satunya corong sosialisasi kebijakan. Nah, influencer adalah corong untuk mencapai kebijakan pemerintah, tapi influencer itu bukan satu-satunya, Dewan Juri yang terhormat. Nah, di sini masih banyak aspek-aspek lain yang digunakan pemerintah untuk mencapai hal tersebut, Dewan Juri terhormat. Yang pertama, pemerintah menggunakan televisi, Dewan Juri terhormat. Banyak sekali acara-acara televisi terkait kebijakan pemerintah saat ini, Dewan Juri terhormat. Kedua, pemerintah juga membangun web atau membuka web terkait kebijakan yang mereka buat, Dewan Juri terhormat. Nah, selanjutnya mereka melakukan kampanye. Kampanye di sini juga dapat mereka lakukan dengan cara membuat iklan di TV, Dewan Juri yang terhormat. Nah, di sini saat ini belum ada kebijakan pemerintah bahwa melarang penggunaan pengaruh influencer ini, Dewan Juri terhormat. Bahkan sampai saat ini masih banyak yang menggunakan influencer dan juga media-media yang lainnya sebagai sarana pendukung kebijakan mereka, Dewan Juri terhormat. Hal tersebut tentu mereka merasakan keuntungan bagi diri mereka sendiri, Dewan Juri terhormat, di mana negara mereka
masyarakat mereka mendukung akan hal itu. Mereka melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintahnya dan juri terhormat. Nah, jadi influencer bukanlah pemain utama dalam hal ini, tapi sebagai perantara atau support system pemerintah dalam mendukung masyarakatnya untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut dan juri terhormat. Nah, di sini perlu kami tegaskan bahwa mayoritas influencer tersebut tidak membantu tidak semata-mata karena uang, tapi adanya kesadaran dari diri mereka sendiri akan kebijakan tersebut dan juri terhormat. Mereka sadar bahwa kebijakan tersebut benar dan juri terhormat. Jadi mereka bersedia untuk melaksanakan itu sendiri dan juri terhormat. Nah, di sini influencer juga tidak dipaksakan untuk menerima atau mensosialisasikan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan juri terhormat. Tetapi mereka di sini menerimanya dengan keinginan mereka sendiri dan juri terhormat. Influencer yang diminta pun telah memiliki kesadaran dan adanya kebijakan tersebut dan juri terhormat. Jadi mereka tidak akan asal mengambil keputusan dan juri terhormat. Sebenarnya info yang diharapkan pemerintah adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan juri terhormat. Hal ini mereka rasa dapat tercapai dengan keterlibatan seorang influencer tersebut dan juri terhormat. Selanjutnya dapat menyentuh seseorang dan juri terhormat. Influencer dapat menyentuh seseorang dengan cara banyaknya masyarakat menjadikan influencer sebagai idola mereka dan juri terhormat. Nah, di sini kami akan menyampaikan proposal kami terkait akan hal ini dan juri terhormat. Pertama, influencer sah-sah saja dalam menyampaikan kebijakan tersebut dan juri terhormat. Tapi influencer sebaiknya dicegah untuk menjadi pihak yang memberikan klarifikasi terhadap keputusan tersebut dan juri terhormat. Contohnya saja, klarifikasi ini banyak terjadi pada influencer-influencer yang tidak tepat dan juri terhormat. Yang kedua, di sini masyarakat tidak akan tertarik jika tidak ada rasa penasaran. Influencer di sini membangun rasa penasaran pemerintah terhadap akan hal itu dan juri terhormat. Sekian dari saya bangga dengan Musi.